to sleep in my bed. You will do it! You wanna save yourself? Halo Intel 21 dimanapun kalian berada. Gimana? Masih makan mie pakai nasi? Kali ini Intel 21 akan mereview film yang berjudul Dead Man Down yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menyisakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang menyusup ke dalam geng mafia paling kejam demi membalaskan dendam kematian anak dan istrinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan terlihat dua orang yang bernama Victor dan Dercy yang sedang berbincang-bincang. Derry bercerita ia terpaksa mengikuti bergabung pada geng mafia karena tuntutan ekonomi, agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Tak lama kemudian, mereka mendengar kabar salah satu anggota mereka ditemukan meninggal di basement. Sampai saat di sana, mereka sangat terkejut karena Paul dihabisin secara kejam dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Si bos Alfonso tidak menyangka kalau Paul bakal pergi secepat ini, karena sebelumnya Paul ditugaskan untuk menyelidiki seseorang selama 3 bulan belakangan yang meneror Alfonso. Di sana Alfonso menemukan kertas yang dipegang oleh Paul. Namun dari tulisan tersebut, si bos menyatakan kalau ini ulah dari rekan bisnisnya yang bernama Harry, yang sebelumnya sempat berselisih paham dengan Alfonso. Tanpa buang-buang waktu, si Alfonso dan anak buahnya mendatangi markas Harry dan membuat anak buah Harry tidak bisa berkutik sedikit pun. Dan kemudian mereka dengan mudahnya menemukan Harry yang sedang gotong royong bersama wanita-wanita cantik di kamarnya. Di sana Alfonso mengatakan kalau Harry harus bertanggung jawab atas meninggalnya si Paul dan menuduh Harry yang telah menerornya selama ini. Lalu Harry mengelaknya karena ia merasa tidak pernah menghabisi nyawa Paul. Karena Alfonso tidak percaya, kemudian terjadilah baku tembak di sana. Alfonso yang bersembunyi berhasil ditangkap oleh Jerry. Untung saja Victor muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Karena kejadian tadi, Alfonso sangat percaya kepada Victor karena sudah menyelamatkan dirinya. Di scene lain, ada seorang wanita bernama Bertie yang baru saja melakukan operasi muka karena kecelakaan mobil. Dan ternyata Bertie tinggal di depan apartemen si Victor, dan tak jarang mereka sering tegur sapa dari kejauhan. Hingga beberapa waktu kemudian, mereka janjian untuk ketemuan di restoran dan mulai menceritakan latar belakang mereka masing-masing. Di sini Victor sangat berhati-hati karena takut Betty seorang mata-mata yang mengintainya. Di saat di perjalanan pulang, Bertie meminta Victor berhenti di depan rumah pria yang dulu menabraknya. Kemudian Bertie bercerita kalau dia kecewa dengan pria tersebut karena dia hanya dijatuhi hukuman 3 minggu usai menabrak dirinya. Sehingga Bertie berniat untuk balas dendam dan meminta Victor membantunya untuk membunuh pria tersebut. Karena Bertie melihat aksi pembunuhan Victor di apartemen dan merekamnya, dan mengancam Victor kalau tidak mau membantunya. Walau begitu, tetap saja Victor menolaknya karena ia tidak ingin terlibat masalah pribadi Bertie. Dan terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Kemudian Bertie meminta untuk turun di tengah jalan. Setelah itu, Victor menemui mantan bosnya di militer dulu yang bernama James.
Dan kemudian mereka pergi ke dermaga untuk memeriksa senjata yang Victor pesan dari seorang penjual senjata ilegal. Di sini pun terkuak. Mereka bertiga adalah korban kebrutalan Alfonso yang sudah merencanakan untuk balas dendam. Dapat disimpulkan kalau Victor sengaja menyusup ke dalam geng Alfonso untuk melancarkan aksi balas dendam kepada mereka. Saat di rumah, Victor melihat video anak istrinya yang sudah meninggal. Yang diketahui, 2 tahun lalu Alfonso mengirim anak buahnya untuk membunuh Victor dan keluarganya. Namun belum diketahui alasan Alfonso melakukan itu. Malam harinya, Victor mengintai pembunuh keluarganya yang terlihat sedang mencari adiknya yang menghilang. Dan ternyata adiknya diculik oleh si Victor dan disekap dalam bangkai kapal yang sudah tidak terpakai. My brother, you will not stop looking for me. Di scene lain, Bertie dibully anak-anak komplek karena wajahnya yang rusak. Karena tidak tahan dengan hal itu, Bertie mendesak Victor untuk membunuh orang yang menabraknya dan kembali mengancam Victor dengan bukti rekaman yang dia simpan. Sehingga Victor tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Victor bukannya takut dipenjara, namun dia takut tidak bisa balas dendam yang sudah direncanakannya kalau Bertie menyerahkan video kepada polisi. I want it done as soon as possible. You'll hear from me when it's done. Di scene lain, Alfonso menyuruh Darcy mengawasi seseorang yang selama ini menerornya, yaitu dengan mendatangi beberapa tempat yang pernah dikunjungi Paul dulu. Sementara di rumah, Victor sedang mendengar percakapan Alfonso dengan rekan bisnisnya melalui telepon Alfonso yang sudah dia sadap. Yang mana dalam percakapan itu, rekan bisnisnya marah karena sudah gegabah menghabisi Harry dan mengajak bertemu Alfonso di sebuah kafe. Di sana, rekan Alfonso mengatakan kalau dia juga mendapatkan selembar kertas yang sama seperti yang dipegang Paul saat dia tewas. Yang mana sebenarnya bukan Harry lah pelaku yang sudah menerornya. Di tempat lain, Victor sudah siap dengan snipernya dan menunggu Alfonso keluar dari kafe. Entah kenapa, di sini Victor tidak ingin menghabisi Alfonso, melainkan hanya ingin menakut-nakutinya saja. Mengetahui sniper di atas gedung, anak buah Alfonso langsung bergegas mengejarnya. Namun Victor yang bekas mantan pasukan khusus itu dengan mudah menghabisi beberapa anak buah Alfonso. Saat di jalan, Victor dijemput Bertie yang sudah mengikutinya dari tadi. Mereka berhasil kabur dari sana. Di scene lain, Alfonso kembali mendapati teror suara anak kecil dan beberapa potongan yang sebelumnya dia dapatkan juga. Malam harinya, Bertie mengembalikan barang Victor yang tertinggal di mobilnya. Di sini, Bertie bertanya siapa Victor sebenarnya. Victor pun memberitahukan kalau dia sedang menyamar dan dia adalah mantan pasukan khusus militer asal Hungaria. Setelah pensiun, Victor dan keluarganya pindah ke Amerika dan tinggal di apartemen. Dan kebetulan dikuasai oleh Alfonso. Hingga suatu malam, Alfonso menyuruh pembunuh bayaran mengusir penghuni apartemen yang membuat anak dan istrinya meninggal. Sementara Victor berhasil selamat karena mereka tidak memastikan kalau dia terluka dan masih hidup. Dan sejak itulah, Victor bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian anak dan istrinya. Esoknya, Alfonso dan anak buahnya yang sedang keluar, Victor datang dan memasang puluhan alat peledak di atas plafon markas Alfonso. Diketahui, peledak aktif jika remote berada di dalam ruangan tersebut, yang artinya Victor juga harus berada di sana saat mengaktifkan peledak itu. Mengetahui itu, mantan atasan Victor menentang kalau Victor ingin bunuh diri, karena dia sudah menganggap Victor seperti anaknya sendiri. Bertie yang mendengar sangat khawatir, karena dia sangat nyaman dengan kehadiran Victor. Lah,
Baper ternyata. Di tempat lain, pembunuh bayaran yang bernama Uril kembali mendapat kiriman foto adiknya yang disekap dan foto keluarga Victor yang belum lengkap. Sehingga Uril mengira foto itu adalah seseorang yang sudah menculik adiknya. Malam harinya, Alfonso meminta Victor datang menemuinya di sebuah gedung yang belum selesai dibangun, yang mana Alfonso sudah menaruh curiga kepada Victor semenjak dia menyelamatkan nyawanya di markas Harry. Dia mengatakan Victor ingin membunuh dirinya dengan tangannya sendiri. Sebelumnya, penyadap suara di telepon Alfonso juga sudah diketahuinya. Namun, Victor yang mendengar hal tersebut tetap tenang dan tidak merespon perkataan Alfonso. Sehingga Alfonso yang tadinya sangat yakin menjadi ragu. Esoknya Victor pergi ke bangkai kapal, tempat adik Uril disekap. Di sana Victor membuat video dan menyuruh adik Uril mengatakan kalau dia sedang disekap di markas Alfonso, dengan tujuan untuk mengadu domba Uril dan Alfonso. Setelah itu, Victor membiarkan adik Uril tewas digerogotin tikus yang kelaparan. Kemudian, Victor meminta Bertie mengirimkan file rekaman tadi kepada Uril. Sementara dia akan menemui Darcy yang sedang melakukan penyelidikan. Saat bertemu, Darcy mengatakan kalau Paul tewas karena menyelidiki keluarga yang berasal dari Hungaria yang dikubur di sini. Scene lain, Victor menemui James dan mengatakan kalau penyamaran sebentar lagi akan terbongkar. Kemudian James mengatakan kalau dia harus menyelesaikan secepatnya sebelum penyamarannya terbongkar. Dan benar saja, esoknya Darcy mengatakan kalau dia telah menemukan keluarga yang sudah diselidiki oleh Paul. Namun di sini Darcy belum mengetahui bahwa Laszlo Kerik adalah Victor tersebut. Karena tak banyak waktu, Victor menemui Bertie dan akan menepati janjinya untuk menghabisi nyawa yang telah menyelakai Bertie. Hingga saat pria tersebut keluar dari bar, Victor pun melancarkan aksinya. Di scene lain, Darcy membawa Alfonso ke pemakaman untuk memastikan Laszlo Kerik benar-benar tewas dan dikubur. Untuk memastikan hal tersebut, Alfonso menanyakan hal tersebut kepada Uril. Namun bukannya tambah yakin. Alfonso dibuat ragu karena Uril tidak pernah melihat jasad Laszlo Kerik semenjak kejadian itu. Di scene lain, Victor sudah bersiap menyambut kedatangan Uril dan akan meledakkan markas Alfonso dengan peledak yang sudah dia tanam. Namun, setelah lama menunggu, Uril tak kunjung datang dan malah datang ke rumah Alfonso. Karena sebelumnya Bertie tidak mengirim rekaman kepada Uril dengan alasan dia tidak ingin membahayakan nyawa Victor. Saat bersamaan, Darcy mendatangi apartemen Victor dan menemukan bukti foto dan video kalau Victor adalah pria misterius yang sudah meneror si Alfonso. Kemudian Darcy menyandra Bertie yang kebetulan datang ke apartemen Victor, dan Darcy mengungkap kekecewaannya kepada Victor karena sudah mempermainkannya. Victor pun mengatakan ini urusan pribadi dan tidak ingin melibatkan Darcy dalam misi balas dendamnya. Namun Darcy yang keras kepala malah menantang Victor untuk menyelamatkan Bertie yang sedang dia sandra. Setibanya di tempat, Darcy pun menceritakan semuanya kepada Alfonso dan juga Uril. Kalau selama ini, Victor lah yang selama ini meneror mereka. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan Victor yang datang dengan menabrakkan mobilnya ke dalam rumah Alfonso. Dan terjadilah baku hantam di sana. Terlihat satu persatu dari mereka tumbang di tangan Victor. Saat Darcy lengah, Victor tepat di belakangnya. Di sana Victor tidak ingin membunuh Darcy. Alfonso yang tersudut menembakkan senjatanya asal-asalan. Dan saat itulah kesempatan bagi Bertie memutar video yang dibuat oleh Victor.
sehingga membuat Alfonso dan Uriel teradu domba dan membuat mereka saling tembak. Saat akan keluar, Victor dihadang Darcy. Kemudian Victor mengatakan kalau ingin membunuh Darcy. Sudah lama ia lakukan. Dia tidak ingin menyakiti Darcy karena dia memiliki keluarga yang sudah menunggu di rumah. Mendengar kebaikan Victor itu, Darcy terhura dan membiarkan mereka pergi. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Dead Man Down. Filmnya seru bukan? Apabila kalian semua ingin request, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Intel 21.